Salam jumpa kembali dengan kita pada pelajaran IPS kelas 7. Pada hari ini kita akan bicara tentang lembaga ekonomi. Sebelumnya, salam jumpa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan semangat di dalam belajar IPS. Minggu yang lalu kita berbicara soal lembaga agama dan lembaga keluarga. Hari ini kita akan fokus pada lembaga ekonomi sebagai bagian dari lembaga sosial. Tujuan yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini adalah ingin mengetahui tentang bagaimana lahirnya lembaga ekonomi, apa tujuan lembaga ekonomi, dan apa arti lembaga ekonomi, serta apa saja fungsi dari lembaga ekonomi. Marilah kita mulai satu persatu untuk menjawab permasalahan yang kita ajukan tadi. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berkaitan dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hal ini titik poinnya adalah bagaimana pengaturan bidang-bidang ekonomi. Tujuannya adalah mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Apa arti lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam pemenuhan hidup sehari-hari, agar para orang-orang masyarakat itu tidak saling berebut, semuanya bisa tercukupi dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, apa saja fungsi dari lembaga ekonomi? Pertama adalah memberikan pedoman dalam pemenuhan bahan sandang, pangan, papan. Masalah sandang, masalah pangan, masalah papan adalah hal-hal yang pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, supaya mereka bisa tercukupi, maka ini harus ada aturan-aturannya. Soal papan misalnya, bagaimana mendirikan tempat tinggal. Soal pangan, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Ingat, beberapa keluarga masih ada yang belum bisa terpenuhi kebutuhan dasar dari salah satu sandang, pangan, atau papan. Maka harus kita sadari itu, kita harus bersyukur kalau sekarang kita sudah sejahtera, dan jangan lupa mereka yang masih kekurangan. Memberikan pedoman soal pertukaran barang atau barter. Bagaimana cara penukarannya? Bagaimana saling melengkapi antara daerah satu dengan daerah yang lain? Bagaimana supaya kita tidak mendominasi dalam pertukaran barang dan tidak terlalu tergantung pada barang-barang yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah menentukan harga jual beli. Dalam penentuan harga jual beli di pasar, harga itu ditentukan oleh tawar-menawar. Ya, ada hukum-hukum tertentu, misalnya tidak boleh mengambil riba, tidak boleh berlaku curang di dalam penjualan. Nah, itu semuanya ada kesepakatan bersama agar dalam menentukan
harga itu tidak terlalu tinggi atau tidak merugikan dalam hubungan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah penggunaan tenaga kerja dan pengupahan, pemutusan hubungan kerja. Dalam penggunaan tenaga kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, dan beserta upahnya. Upahnya juga atas dasar kesepakatan atau atas dasar ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di masyarakat atau di suatu negara atau di suatu daerah. Juga soal pemutusan hubungan kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sedang ramai dibicarakan dalam demonstrasi adalah menjadi sarana bagaimana terjadi keseimbangan antara nasib para buruh, nasib pengusaha, dan bagaimana pemerintah mengatur agar berlaku adil di dalam menikmati keuntungan yang ada. Kemudian terakhir adalah memberikan identitas bagi masyarakat. Secara ekonomi, identitas bagi masyarakat adalah masyarakat itu termasuk golongan menengah, golongan bawah, atau golongan atas. Dapat dilihat dari apa saja yang mereka beli, apa saja yang mereka bisa nikmati, dan kepemilikan yang ada di masing-masing keluarga. Ya, maka ada keluarga kaya, keluarga menengah, keluarga atas, ada yang keluarga yang bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang lembaga ekonomi. Semoga kita bisa menarik manfaat dari belajar tentang lembaga ekonomi. Sampai jumpa. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.